Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran, masih pada surat ke-19, surat Maryam. Kita lanjutkan mulai ayat 37. Surat ke-19 surat Maryam ayat 37. Mulai ayat 37. Maka mereka golongan-golongan itu berselisih mimbainihim di antara mereka. Berselisih tentang siapa? Berselisih tentang Isa. Isa itu sebetulnya bagaimana? Kalau di dalam Quran, Isa itu putra Maryam. Isa dilahirkan tanpa bapak karena untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Isa diutus jadi nabi, jadi rasul. Di dalam Islam seperti itu. Tapi nanti kalau menurut non-Islam itu berbeda-beda. Menurut Kristen berbeda,
menurut Yahudi berbeda gitu. Maka sebenarnya di sini ya al-ahzabu min bainihim, maka berbeda-beda golongan-golongan itu tentang Isa. Fawailul ladzina kafaru min masyhadi yaumin adzim, maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan yaumin adzim, hari yang besar. Hari yang besar itu yaumil qiyamatul kubra. Hari yang besar itu hari pembalasan, yaumuddin. Dan orang-orang yang kafir itu nanti celaka semua. Walaupun orang sedunia semua mengatakan orang kafir itu akan beruntung, tetap akan celaka. Jadi yang betul itu yang difirmankan oleh Allah, itu yang pasti betul gitu. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana. Alangkah tamannya pendengar mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka yawma ya'tunana, pada hari mereka datang atau kembali kepada Allah. Jadi jelas taman segera negoso di medsos sekarang setong milo. Dan sekarang tak tahu kan bahasa setong milo. Jadi karena ketajaman pendengaran mereka, mereka nanti akan datang kepada Allah dengan terang benderang, dengan setong-milo, dengan kepastian. Tapi ini bagi orang yang beriman. Bagi yang tidak beriman, lakinil zalimuna yawma fi dhalalin mubin. Akan tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, ketika di dunia ini zalim, ya, berada dalam kesesatan yang nyata. Fi dhalalin mubin. Nah, ketika di dunia ini zalim, ya, itu mereka betul-betul berada pada kesesatan yang nyata. Zalimnya di mana? Zalimnya itu Allah menciptakan seluruh instrumen yang ada pada manusia. Diciptakan fi asali takdim, kelengkapan indera dengan segala macam kecerdasan, tapi tidak digunakan untuk memahami tuntunan Allah, tidak digunakan untuk memahami firman Allah. Waktunya nggak disempatkan untuk memahami Al-Quran, maka jadi nggak ngerti. Karena nggak ngerti seharusnya hidup ini seperti apa, hanya gunakan waktunya hanya mengikuti kebanyakan orang. Jadi zalimnya mulainya dari situ. Zalim mensyukuri kenikmatan waktu. Zalim tidak mensyukuri kenikmatan kesehatan, kesempatan. Itu dizalimi. Akhirnya apa? Akhirnya didolari mubin, dalam keadaan kesesatan yang nyata. Maka Allah perintah pada Rasul, wa anzirhum yaumal hasrati in qudiyal amr. Berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus. Hari penyesalannya kapan? Yang paling menentukan itu pada 3 momentum. Yang pertama,
ketika datangnya ajal. Itu nyesal luar biasa. Saking nyesalnya ingin ajalnya ditunda, ingin iman, ingin beramal soleh. Ya, kalau nggak bisa lama, nggak usah lama-lama gitu. Tapi tetap tidak bisa. Penyesalan kedua, ketika di alam kubur ternyata ada benar alam kubur itu. Ternyata alam kubur itu sama sekali berbeda dengan alam dunia ini. Itu rujukannya apa? Rujukannya hanya yang diberitakan oleh Allah dan Rasul. Selain itu tidak bisa dipercaya. Misalnya kalau Rasul ngabarkan yang ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, seperti apa itu nanti dikubur? Suatu ketika itu ada yang kedengaran dikubur itu luar biasa. Apa itu sih nangisnya? Rasulullah bersabda, siksa kubur itu sampai merasakan seakan-akan anggota tubuh yang paling bawah dihimpit oleh bumi itu ketemu anggota tubuh yang paling atas. Anggota tubuh yang paling kanan dihimpit tidak ketemu anggota tubuh yang paling kiri. Itu sabda Rasulullah gitu. Jadi nggak model. Nanti dikubur itu hanya beberapa bulan gitu. Itu angan-angan manusia. Menurut Rasulullah, di alam kubur itu orang sudah repot mempertanggungjawabkan amalnya. Orang simpan ngomong nanti nempel ini, ngerasuki, kerasukan yang juga. Itu gak sempat. Kenapa? Repot mempertanggungjawabkan. Di alam kubur itu sudah mulai hidup yang sebenarnya, sudah mulai menerima pembalasan ketika di dunia ini. Maka itu semuanya menyesali alam kubur. Penyesalan yang luar biasa ketika dikumpulkan di pasar. Semuanya dibandingkan, semua dikumpulkan. Banyak yang bingung. Bingungnya apa? Mereka semua gak percaya, gak yakin. Dikira hidup itu cuma di dunia ini saja. Dikira hidup itu hanya berlomba-lomba, banyaknya materi, banyaknya harta. Dikira hidupnya yang berlomba-lomba untuk mencari pengaruh, untuk mencari kedudukan. Begitu dikumpulkan di masa, bingung semua. Kenapa bingung? Enggak menyiapkan sama sekali. Bagaimana nyiapkan? Yang percaya aja enggak. Niatkan itu kan kalau percaya. Ini enggak percaya. Ketika dunia diajak, itu malah pentingan dari koyo ngerti-ngerti itu. Betul itu penjelasannya luar biasa. Kemudian juga kepastian yang iman amal soleh yang memberi faujan azimah, diampuni dosanya, dimasukkan ke surga. Sebaliknya yang kufur ada kamu hina, ada yang berdiri. Jadi itu informasi dari Quran. Jangan kemudian kamu tidak boleh memastikan surga neraka itu terserah pada Allah. Dan terus berarti Al-Quran bohong, iman kepada Quran. Kalau tidak ada kepastian. Kan banyak yang katakan durung mesti lho. Nek sejenis iman sama lebih surga. Durung
mesti lho, nek wong sing kufur, wong sing dolim, wong sing kadzib, wong sing ingkar iku mlebu neraka. Sering duit betul enggak? Ditambah-tambah, itu terserah Gusti Allah. Lalu kalau nggak ada kepastian, para Quran itu orang ibadi, tidak ada kerabat di dalamnya. Kebenarannya mutlak 100%. Berarti kan nggak percaya apa benar Al-Quran kalau katakan begitu. Ngapa Allah beriman wa'an bilubin yang malakasoti ikuti yang takut? Ya Rasulullah, ingatkan kepada seluruh manusia di muka bumi ini, nanti akan ada hari penyesalan. Penyesalan yang paling banyak ketika sudah di neraka, nangis berdiri, kepingin baliknya dunia. Kurang sering kan ingatkan yang menjadi kurang pengorbanan kepingin ngaji, udah gak bisa, sudah ganti nama, merasakan kurang tanya. Kayak apa? Itu ingin bebas dari neraka. Seandainya memiliki bumi seisi itu semuanya milik dia untuk nebus siksa neraka, nggak bisa. Ada yang seakan-akan memiliki emas seluruh bumi ini emas semua untuk nebus siksa neraka, nggak akan bisa. Ada yang sangat tawarkan, oh yang penting bebas dari siksa. Apa tebusannya? Mau tugas siapa? Seluruh saudaranya, istrinya, keluarganya, semuanya nggak akan pernah bisa. Surga neraka itu bukan pakai tebus-tebusan. Surga itu diperoleh karena iman dan amal solehnya. Kalau imannya betul, nah sebagian miliknya dikirim duluan ke surga. Apa punyanya? Punyanya uang, sebagian surga fisabilillah. Itu namanya investasi di surga. Punyanya apa? Waktu digunakan fisabilillah untuk ngurus Baitullah, untuk ngurus pengajian. Itu investasi di surga. Punyanya apa? Ilmunya digunakan untuk fisabilillah. Punyanya apa? Punyanya kendaraannya digunakan untuk fisabilillah. Itu nanti sudah dikirim duluan ke surga. Maksudnya apa? Akan dibalas. Balasannya apa? Ajarul mampu. Pahalanya mampu gak putus-putus. Apa? Amal jariah. Amal jariah itu apa? Bapak itu punya waktu sehari semalam 24 jam. Bisa gak menyisihkan tiap hari sekitar 30 menit untuk apa? Untuk silaturahim ke tempat temannya yang sudah lama tidak ketemu, diparani yang lain, diajak memahami Quran. Lewat video kesulitan, ayo dipanggil bareng-bareng. Syukur datang dibawakan buah. Kalau nggak punya buah, bisa datang ke rumahnya Pak Fauzi, di kebunnya banyak buah. Itu biasanya hanya beda itu bawa buah beli. Itu banyak kebun dia itu. Coba mampir dulu rumahnya Pak Fauzi ngambil buah, nanti dibawa ke tempat siapa silaturahmi. 30 menit aja sehari. Pakai motor sendiri begitu ngajak temannya. Nanti yang dikunjungi kan senang. Paling enggak biasa bawain buah juga. Daripada di kebunnya Pak Fauzi enggak banyak yang memanfaatkan. Kebunnya luas, buahnya banyak, beliau agak berempat gitu kan. Kan beliau makan kan senang beliau. Itu namanya akal jariah. Nanti yang diajak itu senang, didatangi senang, mereka melaksanakan dapat pahala. Bapak itu pahalanya mengalir terus.
Jadi amal jariah itu tidak harus jadi orang dulu. Amal jariah itu tidak harus jadi kaya, tidak harus. Kalau terpaksa kaya yang boleh namanya terpaksa. Enggak ada yang melarang. Tapi bukan berarti kalau nggak kaya aja tidak bisa amal jariah. Semuanya bisa. Kalau cuma nyempatkan waktunya sehari semalam 30 menit, atau 45 menit, atau 60 menit, terus waktu tiap hari 24 jam digunakan untuk apa? Coba disempatkan tiap hari 1 roti. Ya tetap siapa? Silakan. Untuk amal jariah. Ya. Itu mencontoh Rasulullah itu begitu dia akan jadi nabi bertahun-tahun sampai akhir bapaknya tidak pernah berhenti fisabilillah, tidak pernah berhenti berdakwah. Kita juga memiliki kewajiban mencontoh Rasulullah. Nah, kemudian bangun figo berarti bangun layu minu. Mereka itu dalam keadaan lalai, mereka tidak beriman. Jadi kalau saudara kita dulu pernah ke masjid, pernah datang ke pengajian, pernah mengikuti kajian Quran, tapi lama gak ketemu, mungkin mereka lupa, mungkin mereka lalai. Maka bangun figo mereka dalam keadaan lalai, bangun layu minu. Lalai lama-lama imannya imannya hilang. Kenapa iman hilang? Karena sama hiruk pikuk keramaian duniawi ini. Lama-lama imannya hilang. Sebelum imannya hilang, coba didatangi silaturahmi, ketemu ke rumahnya, apa ketemu di sawah, apa ketemu tempat kerja di pasar, apa ketemu sama-sama olahraga, sama-sama hobi, bisa juga kan? Bisa, asal ada kemampuan. Inna nahnu narithul alam. Sesungguhnya kami Allah itu mewarisi bumi. Apa itu maksudnya mewarisi bumi? Jadi maksudnya bumi seisinya, semua yang ada di atas langit dan bumi itu semuanya ketika kiamatul kubur itu habis semua. Setelah habis semua, itu nanti yang kekal hanya Allah. Allah menghidupkan lagi semuanya, dikumpulkan di masa untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Maka itu maksudnya inna nahnu narithul am. Sesungguhnya kami Allah yang mewarisi bumi. Bahkan alaiha wa ilaina yurja'un. Dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami lah mereka semua dikembalikan. Jadi semuanya nanti kembalinya pada Allah. Cuma setelah kembali ditempatkan sesuai dengan amalnya. Ini yang kembalinya ditempatkan ke surga selama-lamanya, ini yang kembali ditempatkan di neraka. Itu semua karena apa yang dilakukan ketika di dunia. Kita baca selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dzkur fil kitabi Ibrahim. Wa dzkur fil kitabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Innahu
mania. La ilaha tantahi la arjumannaka wa hujurni mania. Ini Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan kembali kisah Ibrahim. Kisah Ibrahim ini diwahyukan kembali oleh Allah kepada Nabi melalui malaikat. Bagaimana kisah Ibrahim dengan orang tuanya, kisah Ibrahim dengan umatnya. Ini kisah ini diperintahkan oleh Allah supaya disampaikan oleh Nabi kepada umat Islam, ketika itu kepada para sahabat. Untuk apa? Untuk diambil ibrahnya, untuk diambil pelajaran dan hikmahnya. Kalau bantu kita di Ibrahim, wahai Nabi Muhammad, ceritakanlah kisah Nabi Ibrahim yang ada di dalam Al-Quran ini. Innahu kana siddiqon nabiyya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi. Apa maksudnya Nabi Ibrahim itu sangat membenarkan? Ibrahim itu cepat sekali percaya hal-hal yang gaib yang Allah beritahukan kepadanya. Maka disebut dengan siddiqon nabiyya, yang cepat sekali membenarkan, dan dia seorang nabi. Qala li abihi, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, kepada orang tuanya, ya abati lima ta'budu ma la tasma wa la yubsir. Wahai bapakku, mengapa bapak menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar dan yang tidak dapat melihat? Ya, wala yugni anka syai'an, bahkan tidak dapat menolong apapun sedikit pun. Kenapa kok menyembah pada benda yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, sama sekali tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun? Ya abati inni qad ja'ani minal ilm, wahai bapakku, sesungguhnya telah ada padaku sebagian ilmu pengetahuan yang itu tidak ada pada bapak. Karena Nabi Ibrahim dikasih wahyu, yang wahyu yang diterima oleh Nabi Ibrahim tidak diterima oleh bapaknya. Maka ini qad ja'ani minal ilm, sesungguhnya telah datang kepadaku suatu ilmu malam yaktika, yang tidak datang kepada bapak. Fatabini adika shollallahu saliyah, oleh karena itu ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus, sirotol samiyah. Kenapa Ibrahim bisa terjamin itu jalan yang lurus? Karena itu wahyu dari Allah, makanya bisa menjamin. Ya batilata budi syaiton, wahai bapakku, janganlah menyembah setan. Inna syaitona kana lirrahmani asyiyah, sesungguhnya setan itu terhadap Tuhan yang Maha Pemurah itu durhaka, yang asyiyah. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Allah yang Maha Rahman. Maka setan itu menjadi musuhmu yang nyata, ngaduhu mubin. Ya abadi inni akhaf, wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir
ayamas sakada minar rahman, bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah. Kalau tetap menyembah patung, tetap menyembah benda yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa beri pertolongan, Ibrahim khawatir kalau bapaknya ditimpa azab. Ya. Fataku nabi syaitoni waliya, maka kamu akan menjadi wali, menjadi kawan setia dari setan. Kenapa menjadi kawan setia dari setan? Karena setan itu mengajak kepada kemusyrikan, tidak mengesahkan Allah, menyembah berbagai macam benda-benda buatan manusia, menyembah patung-patung lain. Itu namanya fataku nabi syaitoni waliya, menjadikan setan sebagai waliya, minta pertolongannya kepada setan. Makanya seringkali kalau mau mengambil keputusan itu bukan mohon petunjuk dari Allah, tapi minta kepada setan. Itu karena menjadikan setan sebagai wali, sebagai wali. Qala arodibun anta ngan alihati ya Ibrahim. Bapaknya mengatakan, Ibrahim, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku? Kau katakan jangan nyembah kepada yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberi pertolongan. Jangan menjadi teman setan, jangan menjadi walinya setan. Pokoknya benci yang Tuhan-Tuhanku. Setelah hilang tantahi lana jumanna. Jika kamu tidak berhenti, bapaknya katakan kepada Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti melarang saya untuk menyembah benda-benda itu, menyembah patung-patung itu, lana jumanna, niscaya pasti aku akan merajammu. Dan benar-benar tak rajam itu. Terus bajurni mania, tinggalkanlah aku, buang aku yang lama. Wis rasa dosaku, tinggal dulu. Artinya apa? Tidak mau diajak mengesahkan Allah, tidak mau diajak mentauhidkan Allah. Jadi masih senang nyembah Tuhan yang banyak. Maka diajak mensucikan Allah, diajak mengesahkan Allah, malah mengatakan Ibrahim, apa jadi ini genting yang Tuhan. Nek kowe ora mandeg sik ketinggal batu. Kowe kok tak ajar. Wis lunga kono tanpa ketemu aku gitu. Itu. Kita bacakan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala salamun 'alaik. Qala salamun 'alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi. Sa'astaghfiru laka rabbi. Innahu
untuk semata-mata mengesahkan Allah, mengkafirkan Allah. Ibrahim mengatakan kepada orang tuanya, Allah memberi ilmu padanya yang tidak diberikan kepada orang tuanya. Allah memberikan kitab kepada Ibrahim, diwahyukan kepada Ibrahim yang tidak diberikan pada orang tuanya. Terus Ibrahim ngajak pada orang tuanya, buat jangan nyembah pada yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berhubungan sama sekali. Itu ajakan setan. Jangan ikuti setan. Jangan sampai menjadi wali dari setan. Jangan minta pertolongan kepada setan. Malah bapaknya, orang tuanya malah tanya, Ibrahim, jadi pergi gedeng yang Tuhan kok. Nek kowe ra mandeg lan gedeng, kowe tak rajam. Wis lu ngomong rasa ketemu aku. Nanti Ibrahim mendoakan orang tuanya. Orang Ibrahim berkata, Salamun alaihi, semoga keselamatan dilimpahkan padamu. Mu siapa? Bapaknya. Sa'astaghfiru laka Rabbi, aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Supaya apa? Supaya orang tuanya bertobat, supaya orang tuanya mau beriman, supaya berhenti tidak menyembah berbagai macam Tuhan, supaya orang tuanya tidak mensekutukan Allah dengan yang lain-lain. Innahu kana bi hafiya, sesungguhnya ya Allah itu dia Allah sangat baik kepadaku. Kenapa saya katakan pada Ibrahim? Ya Ibrahim diangkat jadi nabi. Ibrahim dikasih wahyu gitu. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah, dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Nah, Ibrahim dia mau jauh dan jauh dari kemusyrikan gitu. Rabbi asa Allah aku nabi dungai Rabbi sabiyya. Nah, terus Ibrahim mendoakan orang tuanya, ya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Ya mudah-mudahan doanya dikabulkan. Falamma tajalahum wa ma ya'buduna min dunillah, maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka, orang tua dan pengikut-pengikutnya, dari apa yang mereka sembah, kemudian Allah menganugerahkan kepada Ishak dan kepada Yakub. Wa habna lahu Ishaq wa Yakub. Allah menganugerahkan kepada Ishak dan Yakub. Wa kullan ja'alna nabiyya, masing-masing dari keduanya. Kullan itu masing-masing, ya, masing-masing dari keduanya. Artinya baik Ishak maupun Yakub, ja'alna nabiyya, Allah angkat, Allah jadikan nabi. Jadi Yakub jadi nabi, Ishak juga jadi nabi. Ishak diangkat jadi nabi, Yakub juga diangkat jadi nabi. Wa wahabna lahum min rahmatina. Nah,
anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmatku. Rahmat apa? Lahum lisan sidqin aliyah. Nah, mereka si Ishak, Yakub gitu. Dan dari Ibrahim, Ishak, Yakub itu Allah jadikan mereka semua itu menjadi buah tutur yang baik lagi tinggi. Lisan buah tutur sidik benar ngali yang tinggi. Jadi semuanya dijadikan buah tutur, jadi lisan buah tutur ya. Kemudian sidik ya, itu menjadi kebenaran yang diikuti oleh umat berikutnya ngalia dan tinggi. Jadi sangat terhormat itu. Ya nanti Ibrahim, Ishak, Yakub, Ismail juga. Nah, dari Ismail itu nanti terus jauh baru ada keturunan Nabi besar Muhammad Nabi yang terakhir. Nah, kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qurbil kitabi Musa. Wa qurbil kitabi Musa. Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Hari ini kita kami sampai ayat 50, sehingga kita sudah separuh lebih melewati memahami surat Maryam yang ternyata isinya banyak hal-hal pemikiran. Ini betul-betul untuk menanamkan keimanan, untuk membedakan mana yang iman, mana yang tidak. Itulah lain di surat Maryam. Nah, demikian Bapak Ibu, semoga Allah senantiasa memberikan
Masjid Al-Mutan. Al-Muhtadi. Ya sangat dekat dari sini. Di rumah Purwo Jalan Paling Selatan. Dekat dari situ. Insya Allah kita ketemu setelah sholat maghrib di Masjid Al-Muhtadi. Kita akhiri bersama dengan kata hamdalah dan doa kabul. Setelah itu yang ada waktu bisa melihat pembangunannya sepertinya sudah hampir jadi. Ya barangkali bisa cukup baru sebentar, mungkin perlu dicek. Jadi legawi gedung ini ada kamar kesini murah. Jangan-jangan gawi orang kamar kesini. Coba lihat itu, ya kan? Ini orang apa dia usulnya hukum belum pernah dulu, iya kan?